Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Akar Madani Channel. Kali ini kita akan mengulas alasan utama Presiden Jokowi mampu bertahan sampai akhir periodenya di 2024. Seperti di periode yang pertama, di periode yang kedua, banyak orang yang berpikir Presiden Jokowi tidak akan mampu bertahan sampai akhir masa jabatannya di 2024. Hal ini karena banyak yang kecewa terhadap kebijakan yang diambil pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan bangsanya sendiri. Lalu, alasan utama Presiden Jokowi mampu bertahan sampai akhir periodenya adalah apakah karena dukungan dari alat keamanan negara? Bisa jadi. Apakah karena dukungan dari partai politik? Tentu saja. Karena 5 partai politik peraih suara terbanyak dalam Pileg 2019 adalah partai politik pendukung Presiden Joko Widodo. Tetapi, ada satu alasan utama mengapa Presiden Jokowi mampu bertahan sampai akhir masa jabatannya di 2024. Alasan utamanya adalah media massa. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo menjadi media darling sejak masih menjabat sebagai wali kota Surakarta. Media juga mempunyai jasa yang besar terhadap Joko Widodo memenangkan Pilgub DKI Jakarta di tahun 2012. Sampai akhirnya Presiden Jokowi mencapai puncak karir tertingginya sebagai politisi ketika memenangkan pemilu presiden di tahun 2014 dan yang periode keduanya di tahun 2019. Media juga menjadi faktor kunci bertahannya Presiden Joko Widodo baik di periode yang pertama maupun dipercaya nanti sampai akhir periode keduanya. Kerja utama media massa untuk memastikan Presiden Joko Widodo mampu bertahan dari setiap gejolak politik adalah dengan meredam resonansi kekecewaan dan kemarahan publik. Media meredam resonansi kekecewaan dan kemarahan publik dengan cara amputasi berita dan framing. Saya akan memberikan contoh spesifik bagaimana praktek amputasi berita dan framing media melemahkan resonansi kekecewaan dan kemarahan publik yang jika saja dibiarkan akan menggelinding seperti bola api, menjalarkan kemarahan publik ke seantero negeri dan dapat saja berujung pada people power. Saat mahasiswa melaksanakan demo besar-besaran di kota-kota besar di Indonesia dan menuntut Presiden Joko Widodo mundur, media melakukan praktek amputasi berita dengan tidak memberitakannya sama sekali. Atau saat mahasiswa melaksanakan demo serentak di seluruh kota di Indonesia, media hanya memberitakan demo di 1 atau 2 kota saja dengan mengamputasi fakta bahwa demo ini dilakukan serentak di seluruh kota di Indonesia. Selain itu, media massa juga mengamputasi pesan dan tujuan utama dari demo tersebut yang adalah menuntut mundur Presiden Joko Widodo dengan hanya memberi judul "Mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah" yang secara telak meredam power dari gerakan tersebut yang seharusnya dapat menjadi gangguan stabilitas politik, bisa jadi momentum pergantian rezim, hanya menjadi sekedar gerakan biasa yang tanpa pengaruh berarti. Selain mengamputasi berita, media massa juga melakukan framing negatif pada setiap aksi massa yang berlawanan dengan kepentingan pemerintah. Media massa menempatkan kerusuhan, kerusakan fasilitas, sampah berserakan, dan beragam hal negatif lainnya sebagai fokus utama pemberitaan dengan tujuan memberi stigma dan label negatif pada setiap aksi massa yang berlawanan dengan kepentingan penguasa. Nasib ini tidak hanya dialami oleh gerakan kemahasiswaan, akan tetapi juga dialami oleh gerakan buruh, organisasi profesi, bahkan gerakan aspirasi umat Islam seperti 212, 412, dan lain sebagainya. Bahkan FPI yang menjadi motor dari gerakan umat yang berjilid-jilid tersebut pada akhirnya harus rela dibubarkan oleh pemerintah. Dan jangan lupa, beberapa hari setelah Presiden Jokowi dilantik, media berlomba-lomba mengisi ruang pemberitaan dengan berita-berita seputar Pilpres 2024. Hal ini dinilai terlalu dini oleh banyak kalangan. Banyak kalangan juga mempertanyakan motif dibalik pembahasan Pilpres 2024 yang dirasa terlalu dini.
Penjelasan sederhana dan logisnya adalah media massa ingin mengubur kejanggalan-kejanggalan dalam Pilpres 2019 dan menanamkan kesadaran di alam bawah sadar masyarakat bahwa Presiden Jokowi akan mampu bertahan sampai 2024. Lalu mengapa terjadi demikian? Bukankah media seharusnya independen dan bekerja untuk kepentingan publik? Bukankah media adalah pilar keempat demokrasi yang bertugas untuk mengontrol sistem sosial dan sistem politik sehingga melahirkan pemerintahan cerdas, bersih, dan bijaksana? Sayangnya banyak media massa justru kehilangan pedoman dan prinsip-prinsip paling dasar dari etika jurnalistik. Hal tersebut terjadi karena sistem oligopoli yang terjadi dalam industri media di Indonesia. Sistem oligopoli ini bersifat serving people in power yang hanya melayani kepentingan pemilik media dan penguasa. Banyak ahli berpendapat bahwa sistem oligopoli ini dapat membahayakan bahkan merampas hak warga masyarakat terhadap informasi publik. Bahkan beberapa pemilik media terafiliasi langsung dengan partai politik. Sebagai warga masyarakat, kita berharap terjadi perubahan dalam industri media massa di tanah air. Kita berharap ke depan industri media akan berjalan sesuai tujuan idealnya, yaitu melayani kepentingan publik, bukan kepentingan pemilik media atau bahkan kepentingan penguasa.